Halo everyone here, good morning guys. Nah, pada pagi ini saya mau menjelaskan tentang asam dan basa. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan loh, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Berlian Bukaro NIM 0704221016 dari Fakultas Biologi, kelas Biologi. Jadi, apa sih asam dan basa itu? Pasti kalian sudah tidak asing lagi yang mendengar asam dan basa. Karena ini memang materi sudah dipelajari sewaktu kita SMP sampai sekarang. Tapi untuk memperjelas lagi, saya akan menjelaskannya kembali. Untuk menghemat waktu, kita langsung bikin check it out. Nah, pengertian asam dan basa. Menurut ilmuwan dari Swedia Spence Arrhenius yang pertama kali mengemukakan teori tentang asam dan basa ini. Nah, yang pertama, cat asam adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium. Nah, sifatnya asam adalah yang pertama itu rasanya asam. Yang kedua, terasa pedih jika terkena kulit yang bersifat korosif. Yang ketiga, bereaksi pada logam-logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga, bereaksi pada batu, kapur, dan soda kue yang menghasilkan gas karbon dioksida. Yang keempat, bereaksi pada kertas lakmus biru menjadi merah. Dan yang kelima, saat di dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam. Contoh larutan asam. Contoh larutan asam ini yang pertama, asam hidroklorat. Asam hidroklorat atau HCl terdapat pada asam lambung atau pembersih kamar mandi. Yang kedua, asam asetat. Asam asetat atau CH3COOH terdapat pada cuka. Dan yang ketiga, asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 terdapat pada larutan elektrolit aki. Yang keempat, asam karbonat. Asam karbonat ini atau yang disebut juga H2CO3 terdapat pada minum berkarbonasi atau soft drink. Yang kelima, asam borat atau disebut juga H3BO3 terdapat pada antiseptik dan obat fiksi. Yang keenam, asam asetilasilat atau C9H8O4 terdapat pada obat sakit kepala. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang pengertian basa. Basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida. Sifat basa ini rasanya pahit, terasa licin di kulit, bereaksi pada minyak dan lemak, bereaksi pada kertas lakmus merah menjadi biru, bereaksi pada asam yang menghasilkan garam dan air. Saat di dalam air, dia terurai menjadi sisa basa dan ion hidroksida. Berikut contoh zat basa. Yang pertama, amonia. Amonia atau NH3 terdapat pada pembersih lantai. Yang kedua, natrium hidroksida. Natrium hidroksida atau disebut juga NaOH terdapat pada sabun. Yang ketiga, natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat atau NaHCO2 terdapat pada soda kue. Keempat, magnesium hidroksida atau disebut juga MgOH2 terdapat pada susu magnesia. Yang kelima, kalsium karbonat. Kalsium karbonat atau CaCO3 terdapat pada antasida atau obat emah. Yang keenam, aluminium hidroksida atau disebut juga AlOH3 terdapat pada antisida atau obat emah. Nilai pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 tergolong asam, lebih dari 7 merupakan basa, dan pH 7 bersifat netral. Makin rendah pH satu larutan, makin kuat sifat asamnya. Sebenarnya, indikator asam dan basa ini berbagai jenis. Yang saya jelaskan pada pagi hari ini adalah indikator alaminya dan indikator alami. Yang pertama, indikator alami. Indikator alami berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya asam adalah wortel, bunga kembang sepatu, bunga merah. Dan yang kedua, contohnya basa adalah sabun, sampo, kapur tulis, dan banyak sebagainya.
ya.